Bab 383, Siluman Pisau. Jadi, ini dia, ya. Membaca informasi item, si Feng mendapat pemahaman umum tentang situasi tersebut. Bahkan jika dia berlari ke gunung dan mencapai puncaknya, itu tidak berarti dia lulus persidangan. Dia harus mengumpulkan semua 50 legasi chapter untuk lulus. Namun, sekarang dia tahu apa yang perlu dia lakukan, cobaan ini akan lebih mudah dikalahkan. Dia hanya perlu mencari warrior skeleton dan membunuh skeleton giants untuk mendapatkan legasi chapter. Jadi, si Feng mulai berburu di sekitar ladang untuk prajurit kerangka. Meskipun pedang di langit adalah gangguan, si Feng secara bertahap memahami pola serangan mereka dan bisa menghindarinya dengan lebih efisien. Segera, mereka tidak lagi menjadi masalah. Bahkan ketika berhadapan dengan sekelompok besar skeleton warriors, pedang ini akan menusuknya beberapa kali paling banyak, menghasilkan kerusakan yang dapat diabaikan. Setelah membunuh 12 skeleton giants berturut-turut, si Feng menemukan masalah. Tidak setiap skeleton giant akan menjatuhkan bab warisan. Bahkan, drop rate sangat rendah. Setelah membunuh 12 skeleton giants, dia hanya mendapatkan 2 bab legasi. Tak satu pun dari monster yang dibunuh si Feng memberinya EXP. Dia juga perlu menghindari pedang dari atas terus-menerus. Berburu skeleton giants ini benar-benar melelahkan, baik secara fisik maupun mental. Jika bukan karena fakta bahwa salah satu dari 10 legenda Saint besar memberi isyarat kepadanya, si Feng tidak akan pernah mentolerir tugas yang berat dan tidak bermanfaat seperti itu. Sementara si Feng mencari prajurit kerangka di sekitar gunung, sebuah insiden terjadi di kota Sungai Putih. Darkstar, guild yang White River City sudah lupa, tiba-tiba menyatakan pembubarannya. Berita ini datang sebagai kejutan besar bagi semua orang. Beberapa persekutuan yang sebelumnya bersekutu dengan Darkstar secara bersamaan mengumumkan pembubaran mereka juga. Awalnya, semua orang mengira bahwa kota Sungai Putih berada di jalur untuk menjadi penguasa kerajaan bintang bulan. Namun, tidak ada yang bisa mengharapkan perkembangan berikut. Setengah hari setelah pembubaran guild ini, cabang Guild of Overwhelming Smile tiba-tiba muncul di White River City. Lebih mengejutkan lagi, Lone Tyrant, yang awalnya adalah pemimpin guild dari Darkstar, telah menjadi wakil pemimpin yang memimpin guild cabang Overwhelming Smile. Selain itu, manfaat yang ditawarkan Overwhelming Smile sangat mengesankan, setidaknya 2 kali lebih berharga dari apa yang ditawarkan Darkstar sebelumnya. Itu adalah tampilan kekayaan yang terang-terangan. Para anggota guild yang bubar segera bergabung dengan cabang White River City dari Overwhelming Smile. Dalam waktu setengah hari sejak pembentukan brand Guild Overwhelming Smile, jumlah anggotanya telah mencapai 30.000. Apalagi jumlah itu masih bertambah. Itu terus-menerus merekrut anggota baru, memikirkan cara untuk mencuri pemain dari Zero Wing. Big Sis Aqua, Overwhelming Smile menganggap kita terlalu sedikit. Alih-alih merekrut di kampung halaman mereka di Maple City, mereka berlari jauh-jauh ke sini untuk melawan kami atas anggota. Pemimpin persekutuan juga tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi. Jika kita membiarkan Overwhelming Smile melanjutkan, saat kita memulai perekrutan kita besok, mereka akan mencuri semua pohon muda yang bagus. Big Sis Aqua, mengapa kita tidak mulai merekrut sekarang? Snow Goose bertanya dengan cemas. Itu adalah ketenaran Zero Wing yang menarik pemain dari kota lain. Namun, sekarang, senyum yang luar biasa datang untuk mencuri buah kemenangan. Itu benar-benar tercela.
Senyum yang luar biasa benar-benar ambisius. Mereka hanya memperoleh clear pertama dari tim Dungeon skala besar. Namun, mereka sudah lapar setelah kota Sungai Putih. Mata Aqua Rose berkilat karena amarah. Meskipun dia tidak takut kehilangan calon anggota persekutuan, dia tidak tahan dengan sikap angkuh senyum yang luar biasa. Mereka jelas berusaha memprovokasi Zero Wing. Apakah Overwhelming Smile mengira sangat mudah untuk membuat web di White River City? Mari mulai mengiklankan rekrutmen kami sekarang juga. Aku ingin melihat bagaimana guild kelas 2 tanpa guild residence berencana untuk bersaing dengan Zero Wing dalam hal keuntungan. Petik 2. Begitu Zero Wing mulai mempersiapkan perekrutannya dengan sungguh-sungguh, White River City meledak dengan aktivitas. Di satu sisi, ada Overwhelming Smile, sebuah guild yang mengklaim clear pertama dari tim Dungeon skala besar dan menganeksasi Darkstar, salah satu dari 6 guild teratas di White River City. Di sisi lain berdiri Zero Wing, guild yang memiliki guild residence dan dipimpin oleh pakar nomor 1 Star Moon Kingdom. Banyak pemain di forum yang juga mendiskusikan guild mana yang harus mereka ikuti. Big Shadow Sword, kota Sungai Putih benar-benar menarik. Meskipun hanya menjadi kota peringkat kelima dari kerajaan Star Moon, sekarang diperebutkan oleh 2 guild paling populer di kerajaan. Menurutmu guild mana yang akan bergabung dengan pemain independen ini? Guardian Knight, Turtledove, bertanya pada berserker di sebelahnya, Shadow Sword, dengan senyum geli di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang akan dipilih orang lain, tetapi tujuanku sejak awal adalah bergabung dengan Zero Wing. Shadow Sword tidak tertarik pada kompetisi antara kedua guild. Satu-satunya pikirannya saat ini adalah lulus dari penilaian Zero Wing dan memoles kekuatannya dengan belajar dari para ahli di Zero Wing. Dia juga berharap untuk belajar dari pemimpin guild Zero Wing, Black Flame. Dia tidak tertarik pada apapun selain itu. Sementara itu, setelah menghabiskan sepanjang hari di domain Sword asal, Si Feng telah mengumpulkan 21 bab legasi. Oh, apa itu monster itu? Pada saat ini, Si Feng, yang berdiri di kaki Sword Peak Mountain, menemukan monster baja perlahan menuruni gunung. Monster baja ini sepertinya sedang berpatroli di wilayahnya. Meskipun monster ini tidak besar, hanya 2 kali lebih tinggi dari Si Feng, keempat anggota tubuhnya adalah bilah. Sisa tubuhnya terbuat dari baja hitam pekat, dihiasi paku. Itu tampak seperti mesin pembantaian. Meskipun Si Feng ingin mengetahui informasi monster ini, dia hanya menerima tidak diketahui ketika dia berusaha mengidentifikasinya. Bahkan mengamati mata gagal membuahkan hasil apapun. Oleh karena itu, Si Feng tidak punya pilihan selain menggunakan mata maha tahu. Siluman Iblis. Makhluk iblis, pangkat kepala suku. Level 30. HP 300.000 per 300.000. Minat Si Feng tiba-tiba tumbuh ketika menemukan bahwa pedang iblis adalah monster peringkat kepala suku. Karena Chieftain peringkat Skeleton Giant memiliki kesempatan untuk menjatuhkan Legacy Chapter, Chieftain peringkat Blade Demon sebelum dia mungkin menjatuhkan item juga. Untungnya, berurusan dengan pedang iblis tunggal jauh lebih mudah daripada menghancurkan ratusan Skeleton Warriors selain Skeleton Giant. Selain itu, Blade Demon hanya memiliki 300.000 HP. Paling-paling itu hanya akan sedikit lebih kuat daripada Skeleton Giants. Jika demikian, Si Feng bisa mengalahkannya dengan mudah. Tentu saja, Si Feng tidak akan terburu-buru menuduh kematiannya. Satu-satunya alasan dia mengalahkan Skeleton Giants dengan begitu mudah adalah karena reaksi monster yang tumpul dan bantuan pedang di langit.
Di sisi lain, Blood Demon bukan hanya monster yang lebih kuat, tetapi juga tidak sebesar itu. Si Feng tidak berharap waktu reaksinya lambat. Jika Si Feng menghadapi pedang iblis secara langsung, dia hanya akan mencari kematiannya sendiri. Karenanya, dia perlu mengidentifikasi kelemahan monster itu. Jika itu adalah makhluk iblis, maka gelar Demon Hunter akan menekan kekuatannya. Mari kita gunakan doppelganger untuk menguji hal-hal terlebih dahulu, kemudian. Berpikir demikian, Si Feng mengubah judul Might of Atousat untuk judul Demon Hunter. Judul pemburu iblis mengurangi atribut semua monster tipe kegelapan dalam radius 100 yard sebesar 10% dan meningkatkan kerusakan Si Feng terhadap monster tipe kegelapan sebesar 10%. Makhluk iblis dianggap sebagai monster tipe kegelapan. Setelah itu, Si Feng menggunakan Phantom Kill dan mengirim doppelgangernya maju. Ketika doppelganger itu berjarak 40 yard dari Blood Demon, ia melemparkan meteor berkobar ke arah monster itu. Cahaya merah langsung melintasi jarak antara doppelganger dan Blood Demon. Tepat saat meteor berkobar hendak menghantam Blood Demon, kembali seberkas cahaya hitam melintas, menghantam meteor berkobar keluar dari jalurnya. Apakah itu luar biasa? Apakah itu tidak memiliki titik buta? Si Feng bergumam kaget. Doppelganger Si Feng jelas telah meluncurkan serangannya. Namun, seolah Blood Demon memiliki mata di belakang kepalanya, itu membelokkan proyektil terbang. Selain itu, reaksi pedang iblis sangat cepat, Skeleton Giants memucat dibandingkan. Namun, Si Feng tidak percaya bahwa pedang iblis tidak memiliki titik buta. Sang doppelganger mengaktifkan Windwalk dan berputar ke sisi lain Blood Demon. Sekali lagi, ia melemparkan meteor berkobar, meluncurkan serangkaian serangan berturut-turut dengan cepat. Meteor Blazing menembak pada pedang iblis berulang kali. Namun, tidak peduli sudut mana yang mendekat, pedang iblis dengan mudah menangkisnya. Selain itu, monster itu bergerak sangat cepat, meninggalkan bayangan dimanapun ia lewat. Hanya sesaat, Blood Demon berdiri di depan doppelganger Si Feng. Sua. Dalam sekejap mata, pedang iblis telah meluncurkan puluhan serangan. Meskipun doppelganger telah mengaktifkan blade pertahanan, iblis menerobos keterampilan hampir secara instan. Si doppelganger hanya berhasil memblokir beberapa serangan sebelum kehilangan nyawanya. Mata Si Feng melebar saat dia menyaksikan kematian doppelgangernya. Namun, setelah beberapa saat kaget, Si Feng tiba-tiba menemukan bahwa pedang iblis belum kembali ke pengembaraannya setelah membunuh si doppelganger. Sebaliknya, itu berbalik dan langsung menuduhnya. Bab 384, Peralatan Set Unik. Meskipun juga menjadi kepala suku level 30, pedang iblis jauh lebih kuat daripada Skeleton Giant. Menyadari bahwa dia tidak bisa menghadapi Blood Demon secara langsung, Si Feng segera mengaktifkan Windwalk dan berlari. Dia ingin melepaskan diri dari area pertempuran secepat mungkin. Namun, setelah berlari selama lebih dari 100 yard, pedang iblis itu masih membuntutinya. Meskipun kecepatan gerakan Si Feng jauh lebih tinggi dari Blood Demon, dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya di langit menahannya, Si Feng sebenarnya tidak jauh lebih cepat daripada Blood Demon. Jarak antara keduanya melayang sekitar 30 yard. Demon Blade bertekad untuk mengejar Si Feng sampai ke ujung dunia. Selama pedang iblis mengejar Si Feng, dia harus menghadapi serangan dari pedang iblis dan pedang yang turun dari langit. Pada saat itu, nasibnya akan disegel. Aku perlu menemukan cara untuk menghadapinya.
Aku akan bermasalah jika mengejar ketinggalan. Si Feng memeriksa medan di sekitarnya. Area di sekelilingnya adalah definisi tanah datar. Ladang itu tidak ada habisnya, dan tidak ada yang bisa ia gunakan untuk keuntungannya. Namun, saat Si Feng bergerak lebih jauh dari Sword Peak Mountain, jumlah pedang yang turun dari atas meningkat. Seolah-olah mereka mengingatkan Si Feng bahwa dia tidak diizinkan untuk menjauh dari gunung. Namun, Si Feng tidak peduli saat ini. Jika dia berhenti, hanya kematian yang menantinya. Karena itu, dia terus berlari dengan kecepatan penuh sambil menahan pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani dirinya. Setelah berlari untuk jarak tertentu, Si Feng tiba-tiba menyadari bahwa setiap kali Demon Blade di belakangnya menyentuh pedang padat yang jatuh ke tanah, kerusakan -100 akan muncul di atas kepalanya. Karena rintangan di jalurnya, kecepatan Blade Demon juga sedikit menurun. Ekspresi Si Feng yang bermasalah berubah menjadi senyum jahat. Tepat sebelum efek Windwalk hendak menghilang, Si Feng mengeluarkan speed scroll dari tasnya dan menggunakannya. Dia kemudian terus melarikan diri dari Sword Peak Mountain. Kali ini, bagaimanapun, Si Feng sengaja zigzag. Dengan cara ini, jika Blade Demon ingin mendekatinya, itu pasti akan bertabrakan dengan pedang di tanah. Sebagai hasilnya, kecepatan Demon Blade tidak hanya berkurang, tetapi juga akan menerima aliran kerusakan yang berkelanjutan. Demon Blade memiliki total 300.000 HP. Dengan pemulihan pertarungannya, itu bisa mendapatkan kembali 3.000 HP setiap 5 detik. Si Feng tidak bisa membunuh Blade Demon dengan hanya mengandalkan pedang yang tersebar. Oleh karena itu, Si Feng sesekali melemparkan meteor berkobar ke arah monster itu. Namun, kemampuan pertahanan Blade Demon terlalu kuat. Dari semua serangan Si Feng, hanya 10% yang menyerang Blade Demon. Si Feng juga menggunakan keterampilan seperti Thundering Flash dan Earth Splitter, menangani lebih dari -1000 kerusakan dengan setiap serangan. Secara keseluruhan, kerusakan yang diterima Blade Demon nyaris tidak melampaui pemulihan pertarungannya. Jika Si Feng ingin membunuh pedang iblis, dia harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk melakukannya. Tampaknya aku hanya bisa menyeret semuanya keluar. Si Feng tidak punya pilihan lain. Satu-satunya hal yang beruntung tentang situasi ini adalah Blade Demon pada akhirnya bisa mati. Tanda hubung. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Sementara Si Feng memainkan permainan kucing dan tikusnya dengan Blade Demon, White River City menjadi sangat hidup. Zero Wing akhirnya memulai perekrutannya. Para pemain independen yang telah menunggu dengan penuh semangat untuk momen ini sangat bersemangat. Ketika semua orang tiba di lokasi perekrutan Zero Wing, antisipasi membuat mereka kewalahan. Purple Sun Mansion, real estate yang menempati lahan terbesar dan lokasi terbaik di White River City, sebenarnya adalah Zero Residence Guild Residence. Aku tidak melihat sesuatu, kan? Bukankah ini Purple Sun Mansion? Zero Wing bahkan tidak memberi kesempatan pada guild lain. Petik 2. Mengutuk. Guild Hall Zero Wing sangat besar. Itu tidak akan memiliki masalah menahan beberapa ribu pemain dalam satu waktu. Petik 2. Tidak ada apa-apa. Aku punya saudara lelaki di Zero Wing. Aku mendengar bahwa bagian dalamnya bahkan lebih menakjubkan. Selain memiliki bilah kelas tinggi, banyak NPC muncul setiap hari untuk mengeluarkan quest guild. Jumlah dan variasi dari quest guild yang mereka dapatkan jauh melampaui yang tersedia di Adventurers Association. Tidak hanya anggota Zero Wing yang bisa mendapatkan EXP lebih banyak,
tapi hadiah item yang bisa mereka dapatkan dari quest juga jauh lebih banyak. Beberapa pencarian bahkan memberi hadiah item rahasia perak. Juga, jika anggota beristirahat di dalam guild hall, mereka dapat mengumpulkan buff double EXP. Ada juga kamar pribadi yang bisa disewa. Petik 2. Untuk sementara waktu, semua orang mulai membentuk antrian panjang di luar Guild Wing Zero Wing, dengan antusias mendaftar ke Zero Wing. Dari pandangan sekilas, jumlah pemain dalam antrean sudah melebihi 30.000. Banyak manfaat seperti pencarian tingkat tinggi, penggemar double EXP, kamar pribadi dan banyak lagi telah membuat semua pemain independen menjadi hiruk-pikuk. Sementara itu, ketika berita tentang persekutuan kediaman Nullwing menyebar, berbagai persekutuan di seluruh Star Moon Kingdom jatuh ke dalam kekacauan. Awalnya, para guild ini tidak terlalu memikirkan guild residence. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan guild residence memberikan manfaat yang signifikan. Selama ini, mereka menganggap guild residence hanya sebagai simbol pendirian guild, tempat di mana anggota guild bisa berkumpul dan mengobrol. Sekarang setelah mereka menyadari apa yang bisa dilakukan oleh guild residence, eselon atas dari guild ini merasakan hawa dingin merayapi punggung mereka. Tempat tinggal persekutuan terlalu menakutkan. Tidak hanya itu bisa meningkatkan kecepatan leveling anggota guild, tetapi juga bisa menyediakan sumber koin untuk guild. Sekarang Zero Wing memiliki guild residence sendiri. Guild tidak perlu lagi membeli koin menggunakan kredit atau membentuk tim untuk secara khusus bertani koin. Guild residence juga memiliki aspek-aspek lain yang dapat memungkinkan guild berkembang dengan cepat. Bagaimana mungkin guild seperti mereka yang tidak memiliki residence bersaing dengan Zero Wing sekarang? Pada saat ini, para guild kelas 1 yang awalnya tidak peduli dengan Zero Wing harus mengevaluasi kembali pendapat mereka. Tuan Muda Feng, sekarang Zero Wing telah mengungkapkan residence guild mereka. Semua orang di kerajaan Star Moon telah mengalihkan perhatian mereka kembali kepada mereka. Prestasi Smile yang luar biasa tidak bisa lagi menghambat perekrutan Zero Wing. Haruskah kita fokus pada pemantapan persekutuan cabang di kota Sungai Putih? Petik 2. Aku benar-benar meremehkan api hitam. Namun, jangan berpikir bahwa aku kehabisan pilihan, Feng Xuanyang menyeringai. Karena kamu berani menantangku, kamu hanya akan memiliki satu akhir. Katakan tersenyum luar biasa ini, jangan khawatir tentang menghabiskan uang, hanya mencuri sebanyak mungkin pemain dari Zero Wing. Aku ingin melihat bagaimana sebuah guild tanpa banyak anggota dapat berkembang. Petik 2. Tak lama setelah Feng Xuanyang memberikan perintahnya, Overwhelming Smile mengambil tindakan. Senyum yang luar biasa mengejutkan berbagai guild di White River City. Senyum luar biasa telah menjadi gila, teriak Snowgoose ketika dia membaca informasi terbaru tentang senyum luar biasa. Untuk menarik pemain independen, Overwhelming Smile telah meningkatkan manfaat yang ditawarkannya sekali lagi. Pada saat ini, ia menawarkan 4 kali apa yang dimiliki Darkstar di masa lalu. Anggota normal saja akan diperlakukan jauh lebih baik daripada pemain elit guild lainnya. Manfaat yang ditawarkan kepada anggota elit Overwhelming Smile tidak dapat dibandingkan. Senyum yang luar biasa bahkan mulai memburu secara umum anggota normal Zero Wing, menjanjikan mereka 3 kali lipat apa yang diterima anggota guild lainnya jika mereka bergabung dengan guild. Awalnya, peningkatan manfaat senyum yang luar biasa sudah mengejutkan. Sekarang, bahwa mereka mengambil satu langkah lebih maju dan menawarkan kenaikan 3 kali lipat, bagaimana para anggota Zero Wing tidak tergoda? Bahkan,
beberapa anggota sudah mempertimbangkan untuk mundur dari Zero Wing dan membelot ke Overwhelming Smile. Apakah senyuman luar biasa berencana untuk menghancurkan kita dengan uang? Aqua Rose tersenyum pahit, ekspresinya berubah suram. Langkah ini benar-benar ganas. Zero Wing baru saja didirikan. Pendanaannya tidak pernah berlimpah. Mereka tidak memiliki peluang melawan dana besar yang dimiliki senyum luar biasa. Tanda hubung. Sementara Overwhelming Smile berada di tengah-tengah melancarkan perang perburuan terhadap Zero Wing, Si Feng akhirnya mengurangi HP Blade Demon ke sisa-sisa terakhirnya. Mati. Tiba-tiba berputar, Si Feng berlari menuju siluman pisau HP yang rendah. Abyssal Beam. Semburan api. Abyssal Beam segera menambatkan Blade Demon di tempatnya. Setelah itu, Abyssal Blade yang ganas menebas tubuh makhluk iblis itu 12 kali berturut-turut. Setiap tebasan menghasilkan lebih dari minus 2000 kerusakan pada Blade Demon, melahap 20.000 HP monster yang tersisa. Ketika Blade Demon mati, Si Feng melihat selembar kertas jatuh di samping tubuh monster itu. Dia awalnya berpikir bahwa itu adalah bab warisan. Namun, setelah mengambilnya, Si Feng membeku. Pada saat itu, dia bahkan berpikir dia mungkin berhalusinasi. Fragmen desain penempaan baja rusak. Epic Rank Set peralatan unik. Set terdiri dari total 6 buah. Hitungan fragmen saat ini, 1/18. Bab 385, tingkat profesional. Tidak mungkin. Si Feng berjuang untuk menenangkan dirinya bahkan setelah menatap desain tempa di tangannya untuk waktu yang lama. Sebelumnya, ketika dia mendapatkan peralatan set Dragon Scale berperingkat emas murni di makam dewa, dia yakin itu adalah peralatan set teratas yang saat ini tersedia, tidak ada duanya. Namun, dengan standar tempa Si Feng saat ini, ia tidak bisa memalsukan peralatan Dragon Scale. Dia harus menjadi pemalsu tingkat lanjut sebelum bisa mencobanya. Namun, banyak waktu diperlukan untuk maju ke pemalsu tingkat lanjut, waktu yang Si Feng tidak miliki. Namun, sekarang, desain tempa untuk peralatan set Epic telah jatuh ke tangannya. Jika dia bisa melengkapi Epic Set Equipment, membunuh pemain akan semudah mengiris sayuran. Dia akan benar-benar tak terkalahkan di antara sesama pemain. Awalnya, kepala Si Feng merasa sakit memikirkan cara untuk berurusan dengan 5 kota yang dikendalikan oleh Underworld. Sekarang, bagaimanapun, fragmen ini menyapu keprihatinan itu. Selama dia bisa mengenakan peralatan set baja patah yang lengkap, dia sendiri bisa menjadi cukup gangguan untuk mengganggu para guild itu. Sekarang Si Feng tahu Blade Demons menjatuhkan desain penempaan untuk peralatan set baja patah, bahkan jika dia harus melelahkan dirinya sendiri selama beberapa hari. Dia akan mendapatkan semua fragmen desain penempaan. Si Feng tiba-tiba dipenuhi dengan antusiasme. Berbalik, dia menyerbu menuju Sword Peak Mountain untuk mencari Blade Demon lainnya. Tanpa sadar, hari lain telah berlalu di domain dewa. Sebelum Si Feng keluar dari permainan, dia telah membunuh beberapa puluhan skeleton giants dan Blade Demons. Dalam 2 hari ia habiskan di domain Sword asal, Si Feng telah memperoleh total 33 legasi bab dan 8 fragmen desain penempaan baja patah. Dia tidak jauh dari menyelesaikan Legacy Book dan Broken Steel Set Equipment Forging Design. Si Feng telah bertahan di domain dewa selama 2 hari alami tanpa lockout untuk beristirahat. Karena tubuhnya telah berada di kabin game virtual selama ini, saat dia melangkah keluar dari kabin, perutnya menggerutu. Namun, tubuhnya tidak merasakan ketidaknyamanan setelah berbaring tak bergerak selama 2 hari.
Sebaliknya, dia merasa sangat santai. Diharapkan dari sebuah kabin game virtual. Itu bahkan membantu tubuh aku menyerap cairan gizi S-Rank. Si Feng mengepalkan tinjunya dan meregangkan tubuh. Mengungkap senyum tipis, pikirnya, kekuatan meninju aku seharusnya sekitar 320 kg sekarang. Awalnya, si Feng membutuhkan 5 hari untuk menyerap sebotol cairan gizi S-Rank, memungkinkan cairan untuk mengembalikan vitalitas tubuhnya dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun, sekarang, hanya 2 hari telah berlalu, dan si Feng sudah menyerap cairan gizi S-Rank. Si Feng menilai bahwa, berdasarkan kondisi tubuhnya saat ini, ia seharusnya hampir tidak memenuhi standar seorang pejuang profesional. Tubuhnya saat ini sudah jauh melampaui tubuhnya di kehidupan sebelumnya. Paling tidak, kebugaran fisiknya tidak lagi kalah dengan para ahli puncak dari domain dewa. Menjadi muda benar-benar hebat. Jika aku mulai melatih tubuh aku hanya setelah aku berusia 25 tahun, itu tidak akan membuat perbedaan. Si Feng puas dengan kebugaran fisiknya saat ini. Selama dia melanjutkan pelatihannya, kebugaran fisiknya akan terus meningkat. Pada saat itu, ia dapat mengerahkan lebih banyak potensi otaknya, memungkinkannya untuk menerobos batas-batas yang tidak pernah bisa dilewatinya. Meskipun si Feng lapar, dia tidak segera mencari sesuatu untuk dimakan. Sebagai gantinya, setelah meninggalkan kabin game virtual, dia berjalan menuju kulkasnya dan mengambil sebotol nutrien fluid areng. Dia kemudian mengisi perutnya yang kosong dengan cairan dingin. Setelah tidak makan selama 48 jam, meskipun ia memiliki perlindungan kabin game virtual selama periode ini, mengisi perutnya dengan makanan padat akan berdampak negatif pada tubuhnya. Yang terbaik adalah minum cairan gizi terlebih dahulu dan biarkan perutnya beradaptasi secara bertahap. Setelah beberapa jam, dia bisa makan dengan benar. Melihat botol cairan gizi areng di tangannya, si Feng merasa seperti sedang bermimpi. Lebih dari 10 hari yang lalu, ia menyesali menghabiskan 10 kredit untuk makan. Namun, sekarang, walaupun minum sebotol cairan gizi yang harganya 10.000 kredit, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali, meskipun reinkarnasinya adalah bagian dari alasannya. Itu lebih disebabkan oleh perubahan mentalitasnya yang disebabkan oleh kekuatan. Tiba-tiba, bel pintu berdering. Mengakses monitor pintu melalui arloji kuantumnya, si Feng menemukan Blackie berdiri di luar pintu. Untuk beberapa alasan, Blackie tampak panik. Sepertinya dia punya berita yang sangat mendesak. Si Feng segera menonaktifkan kunci ke pintu depan menggunakan arloji kuantum. Saudara Feng, di mana kamu selama 2 hari terakhir ini? Aku belum bisa menghubungi kamu selama ini. Aku bahkan bertanya-tanya apakah kamu dalam suatu kecelakaan. Ketika Blackie menyerbu masuk ke apartemen dan melihat si Feng meminum sebotol nutrien fluid, dia tanpa sadar menghela nafas lega. Apa yang mungkin terjadi padaku? Si Feng tertawa. Apakah sesuatu terjadi ketika aku pergi? Tentu saja, sesuatu terjadi. Senyum yang luar biasa telah memburu anggota kami. Meskipun jumlah anggota guild kami terus meningkat, manfaat yang ditawarkan Overwhelming Smile terlalu memikat, dan banyak yang sudah mulai mempertimbangkan membelokkan ke Overwhelming Smile. Aku awalnya berpikir untuk meningkatkan manfaat yang disediakan Zero Wing juga. Namun, Sister Aqua mengatakan tidak. Meskipun Sister Fire Dance hanya berfokus pada tim inti persekutuan, dia setuju dengan pendapat Aqua Rose. Namun, pada tingkat ini, lebih banyak anggota akan meninggalkan persekutuan.
Jika kita membiarkan situasi ini terus berlanjut, itu akan berdampak negatif terhadap Zero Wing secara keseluruhan. Kita perlu memikirkan solusi untuk ini dengan cepat. Aku telah mencoba menghubungi kamu selama ini, tetapi kamu belum menjawab panggilan atau pesan aku. Aku tidak punya pilihan selain mengunjungi kamu secara pribadi. Petik 2. Blackie kemudian menjelaskan situasi umum kepada si Feng. Senyum yang luar biasa pasti berniat menghancurkan kita dengan uang. Si Feng tersenyum pahit. Kakak Feng, kamu juga? Sister Aqua mengatakan hal yang serupa. Blackie agak heran. Aku mengerti situasinya. Namun, aku masih terikat dengan pencarian aku. Kembali dan beritahu Aqua untuk terus merekrut anggota. Manfaat yang kami tawarkan akan tetap sama, tetapi sedikit melonggarkan persyaratan masuk. Si Feng juga menunjukkan dukungannya untuk keputusan Aqua Rose. Mari kita lihat berapa banyak pemain yang dapat kamu curi dari kami. Berapa banyak uang yang kamu rencanakan untuk dibakar? Petik 2. Mengambil saran Blackie dan meningkatkan manfaat yang ditawarkan Zero Wing bukanlah solusi jangka panjang. Selain itu, Overwhelming Smile hanya bisa melawan dengan meningkatkan manfaat yang ditawarkannya lagi. Jika tren ini berlanjut, situasinya akan segera hilang kendali dan tumbuh menjadi perang ekonomi habis-habisan. Pada saat itu, pihak dengan dana terbanyak akan menjadi pemenang terakhir. Sementara itu, Feng Xuanyang, yang diam-diam mendukung Overwhelming Smile, bertujuan untuk hal itu. Jika dia harus meningkatkan manfaat yang ditawarkan senyum luar biasa puluhan kali, dia akan melakukannya. Dia yakin dia bisa menghancurkan Zero Wing dengan cara ini. Sementara itu, meskipun Zero Wing dapat menyebabkan Overwhelming Smile menderita kerugian yang lebih besar dengan meningkatkan manfaat yang ditawarkannya, mereka masih akan kalah. Zero Wing tidak mendapat dukungan dari perusahaan besar. Itu juga tidak memiliki dana untuk bersaing dengan Overwhelming Smile. Jika Zero Wing meningkatkan penawarannya, itu akan menggali kuburnya sendiri. Si Feng telah melihat banyak situasi seperti itu di kehidupan masa lalunya, dan dia telah mempertimbangkan pilihannya sejak lama. Yang terbaik adalah menunggu waktu mereka dan tetap pada jalurnya. Betapapun tak terkalahkan para lawan, dia akan selamanya tetap setia pada dirinya sendiri. Terlebih lagi, ketika si Feng mendirikan Zero Wing, dia berniat untuk mendirikan persekutuan yang murni, dan bukan di tempat para anggotanya akan pergi karena sedikit bujukan. Zero Wing tidak membutuhkan orang yang dangkal. Pada saat ini, alih-alih mengutuk, si Feng ingin berterima kasih kepada Overwhelming Smile karena telah membersihkan sampah dari persekutuannya. Balasan si Feng membuat Blackie membisu. Namun, karena si Feng sudah memutuskan, dia akan sepenuhnya mendukung ketua kelompoknya. Sebenarnya, Blackie tahu bahwa meningkatkan manfaat yang diberikan guild hanya akan menambah beban Zero Wing. Namun, dia masih tidak bisa menahan kepanikannya. Sekarang dia telah mendapatkan jawaban si Feng, kecemasannya mulai memudar. Bab 386, Tingkat 1 Keterampilan. Setelah menerima konfirmasi si Feng, Blackie memberikan laporannya mengenai rekrutmen terbaru Zero Wing. Terlepas dari rencana mereka, penampilan Overwhelming Smile tidak memengaruhi perekrutan Zero Wing secara negatif. Sebaliknya, Overwhelming Smile telah membuat Zero Wing lebih populer dari sebelumnya, mendorong lebih banyak pemain untuk mendaftar ke Zero Wing. Beberapa pemain dari geng lain bahkan menarik diri dari geng mereka masing-masing untuk bergabung dengan Zero Wing. Akibatnya, pintu masuk Guild Wing Zero Wing penuh sesak dengan lautan pemain.
Mereka yang tidak sepenuhnya memahami situasinya bahkan berpikir bahwa Zero Wing sudah menjadi penguasa kota Sungai Putih. Padahal, mereka yang tahu situasi diam-diam diejek para pemain bergegas untuk bergabung dengan Zero Wing. Setelah 2 hari perekrutan kacau, Zero Wing telah berkembang dari sekitar 5.000 anggota menjadi lebih dari 10.000. Jika bukan karena gangguan Overwhelming Smile, Zero Wing tidak akan memiliki masalah melebihi ambang batas 30.000 anggota. Sayangnya, banyak pemain yang telah diterima di Zero Wing kemudian membelot ke Overwhelming Smile segera. Dengan melakukan itu, mereka dapat menikmati 3 kali lipat manfaat dari anggota biasa dari Overwhelming Smile, yang merupakan 12 kali perawatan yang biasanya ditawarkan oleh guild lain. Bagaimana orang bisa menolak tawaran yang menggoda seperti itu? Zero Wing hanya akan menderita jika ini terus berlanjut. Aku perlu memikirkan sebuah rencana dengan cepat. Si Feng mengerutkan kening ketika dia mendengarkan laporan Blackie. Jika situasinya terus berevolusi seperti ini, senyum yang luar biasa harus menyia-nyiakan jumlah uang yang sangat besar. Namun, perburuan luar biasa dari anggota Zero Wing juga akan meningkatkan prestise, meningkatkan kekuatan guild di White River City. Orang lain mungkin tidak tahu bahwa senyum luar biasa memiliki dukungan underworld dari bayang-bayang, tetapi Si Feng tahu. Selain Maple City, underworld juga telah menguasai 4 kota lagi di sekitar White River City. Jika Zero Wing dan Overwhelming Smile pergi berperang di masa depan, Zero Wing akan dikelilingi oleh musuh. Setelah Blackie menyelesaikan laporannya, dia bergegas kembali ke Zero Wing's workshop, sedangkan Si Feng mulai berolahraga. Sekarang tubuh Si Feng telah selesai menyerap cairan gizi esreng. Itu adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kebugaran fisiknya lebih lanjut. Namun, bukannya berfokus pada latihan kekuatan seperti sebelumnya, Si Feng sekarang lebih fokus pada kontrol atas tubuhnya sendiri. Ketika siang tiba, Si Feng meminta take out. Setelah selesai makan, dia terjun kembali ke dunia domain dewa. Si Feng tidak datang dengan ide bagus untuk melawan penindasan senyuman yang luar biasa melalui kekayaan. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Setelah masuk ke dalam permainan, Si Feng melanjutkan operasi perburuannya. Melalui pencarian 2 hari sebelumnya, Si Feng telah memahami waktu respawn umum untuk monster di sekitar Sword Peak Mountain. Adapun lokasi dengan tingkat spawn tertinggi, itu akan di Sword Peak Mountain itu sendiri. Namun, Si Feng belum memanjat gunung selama periode ini. Dia ragu bahwa pengadilan warisan salah satu dari 10 warisan Sein besar akan sangat mudah untuk dihapus. Meskipun Skeleton Giants dan Blade Demons memang menantang, percobaan warisan yang seharusnya sesulit quest legendaris seharusnya tidak sesederhana itu. Menurut pendapat Si Feng, bahaya sebenarnya dari domain pedang asal menunggunya di Gunung Puncak Pedang. Oleh karena itu, Si Feng belum menginjakan kaki di gunung. Sebagai gantinya, dia telah mencari monster di sekitar kaki gunung selama ini, secara diam-diam meningkatkan kekuatannya. Di domain pedang asal, Si Feng tidak mendapatkan EXP dari monster yang dia bunuh. Tetesan yang ia dapatkan juga terbatas pada legasi bab dan pecahan desain tempa baja patah. Namun, ada satu manfaat langsung lainnya untuk membunuh monster-monster ini. Kemahiran keterampilan. Monster-monster di sini adalah semua elit di atas level 25. Target utama Si Feng, Skeleton Giants dan Blade Demons, bahkan adalah kepala suku level 30. Kepala suku ini melampaui Si Feng dengan 8 tingkat.
Setiap kali Si Feng menggunakan keterampilan pada dua monster ini, dia akan menerima bonus poin kecakapan skill, menerima sekitar 5 atau 6 dengan setiap penggunaan. Di dunia luar, ada batas untuk kepala suku berlevel tinggi yang tersedia untuk dibunuh pemain. Oleh karena itu, Si Feng dapat meningkatkan level skillnya dengan cepat di sini. Di domain pedang asal, Si Feng telah meningkatkan keterampilan yang biasanya dia butuhkan banyak waktu untuk ditingkatkan hanya dalam 2 hari. Pada titik ini, semua skill tipe serangannya telah naik ke level 10 atau lebih, dengan beberapa mencapai level 11. Ketika dia meningkatkan skill di luar level 12, itu akan menjadi keterampilan tier 1. Meskipun pemain memiliki senjata dan peralatan yang dapat meningkatkan level skill mereka, peningkatan tertentu tidak akan memungkinkan skill untuk mengalami perubahan kualitatif. Hanya level skill yang akan berubah. Agar skill mencapai tier 1, pemain harus meningkatkan skill melewati level 12 secara pribadi. Sementara itu, selama Si Feng bisa memahami keterampilan tier 1, kekuatan tempurnya akan meledak. Inilah sebabnya mengapa Si Feng rajin membunuh monster di luar Sword Peak Mountain. Dengan tujuan ini dalam pikiran, Si Feng terus mencari monster dan menggunakan keterampilannya berulang kali, yang memungkinkan kemahiran keterampilannya melambung. Namun, saat Si Feng membunuh lebih banyak monster, dia menemukan sesuatu yang aneh. Tingkat drop legasi bab dan fragmen desain anjlok. Pada awalnya, Si Feng bisa mengklaim penurunan setiap 4 atau 5 pembunuhan. Sekarang, dia hanya akan mendapatkan setetes setelah membunuh lebih dari selusin kepala suku. Semakin banyak bab warisan dan fragmen desain yang diperoleh Si Feng, semakin sulit untuk mengumpulkannya. Jika Si Feng tidak meningkatkan kecepatan membunuh, tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan barang-barang yang diperlukan dalam waktu 5 hari. Sisi baiknya, di mana para pemain di dunia luar biasanya membutuhkan lebih dari 1 minggu upaya, Si Feng hanya perlu beberapa jam untuk meningkatkan keterampilan dari level 11 ke level 12. Efisiensinya sangat mengejutkan. Setelah upaya hanya setengah hari di domain God, Si Feng sudah mempromosikan chop ke keterampilan tier 1. Potong. Jenis tindakan. Membutuhkan Sword. Tingkat 1, tingkat 1, kecakapan 0/30.000. Tambahan 600 kerusakan dasar. Penawaran hingga 3 hit berturut-turut dalam 1 detik. Jika serangan mendarat di lokasi yang sama, kerusakan meningkat 50%. Rentang serangan, 6 meter. Cooldown, 3 detik. Dibandingkan dengan tingkat 0, level 12 chop, kerusakan basis tidak banyak meningkat. Namun, saat menggunakan chop tier 1, level 1, Si Feng bisa mengayunkan pedangnya 3 kali dalam 1 detik. Selain itu, jika serangannya menghantam lokasi yang sama, kerusakannya akan meningkat sebesar 50%. Keterampilan tier 1 tidak hanya meningkatkan kekuatan pemain, tetapi mereka juga meningkatkan kebebasan serangan pemain. Dengan kata lain, semakin pemain yang terampil, semakin banyak kerusakan yang bisa mereka hadapi. Inilah sebabnya, meski memiliki level yang sama, pemain tier 1 jauh lebih kuat daripada pemain tier 0. Pemain tingkat 1 juga memiliki atribut yang jauh lebih tinggi dan variasi keterampilan yang lebih besar. Pemain tingkat 0 tidak memiliki peluang untuk bersaing dengan pemain tingkat 1 pada tingkat yang sama. Sudah beberapa saat sejak aku menggunakan chop tier 1. Mari kita gunakan kamu sebagai pemanasan. Petik 2. Si Feng berlari menuju sisi skeleton giant di depannya dan menggunakan chop tier 1.
Aura tajam menutupi Abyssal Blade. Dalam sekejap mata, Si Feng mengacungkan senjata 3 kali, mengirim 3 aura pedang menebas skeleton giant. 3 aura pedang digabungkan, membentuk aura pedang yang lebih tajam dan lebih kuat yang menebas di sendi skeleton giant. -1376, -2048, -2062. Selain dari 3 kerusakan tinggi ini, raksasa kerangka, yang tetap tidak terganggu oleh serangan Si Feng, tiba-tiba jatuh ke tanah. Kekuatan skill tier 1 jelas. Setelah skeleton giant jatuh, Si Feng memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk menyerang itu. Setelah itu, Si Feng menggunakan satu demi satu keterampilan pada makhluk mayat hidup. Jika skeleton giant berdiri, Si Feng akan menggunakan chop untuk menyerang persendiannya, menjatuhkannya ke tanah sekali lagi. Beberapa saat kemudian, Si Feng telah membantai skeleton giant dengan mudah. Karena chop tingkat 1, pertempuran Si Feng antara skeleton giants dan blade demons menjadi lebih mudah dan membutuhkan waktu lebih sedikit dari sebelumnya. Selain itu, seiring efisiensi Si Feng tumbuh, dia menggunakan keterampilannya lebih sering. Setelah menghabiskan 2 hari lagi, Si Feng akhirnya meningkatkan Thunder Flame Explosion ke tier 1 juga. Sekarang, keterampilan tipe serangan Si Feng yang membutuhkan kemahiran keterampilan adalah semua keterampilan tingkat 1. Dibandingkan dengan ketika Si Feng baru saja memasuki domain pedang asal, kekuatan tempurnya jauh lebih menakutkan. Ini seharusnya tentang waktu untuk mendaki Sword Peak Mountain.